Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sampai pada bab yang ke-14 dan sekaligus menjadi kelanjutan kata mutiara, yaitu 142. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u asyara. Adapun bab yang ke-14. Wa qala dawuh siapa Ibnu Athaillah Al-Sakandari radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau dawuh di dalam kitab Matan Hikamnya, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Laula jamilu sitrihi, andaikan tidak karena indahnya, andaikan bukan karena bagusnya tutupnya Allah, lam yakun, maka tidak akan pernah ada apa amalun, amaliyah hamba itu ahlan, layak lil qabuli, untuk diterima. Artinya bahwa amalia daripada hamba ini, andaikan tidak ditutupi oleh sifat indahnya Allah, sifat jamalianya Allah, maka tentu tidaklah layak untuk diterima oleh Allah. Ya, karena apa? Karena amalia-amalia yang diperbuat oleh kebanyakan hamba-hamba ini itu masih penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kecacatan. Jadi andaikan tidak ditutup dengan sifat jamalianya Allah, dengan sifat indahnya Allah, tentu tidaklah layak untuk diaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita sholat saja, ya, tentu bahwa sholat yang diterima, sholat yang sebenar-benarnya sholat itu adalah sholat yang dilakukan dengan cara apa? Dengan cara muqimis sholat, dengan cara mendirikan sholat, dengan dilakukan dengan cara yang khusyuk. Ya, itu semestinya begitu. Andaikan standar itu dipakai dengan standar ideal, ya, dengan standar yang sangat tinggi, satu misal, maka tentu hampir seluruh ibadah-ibadah hamba ini sulit untuk diterima atau tidak layak untuk diterima. Atau ibadah-ibadah yang lain, di mana setiap ibadah hamba itu jarang kemudian murni secara totalitas itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Biasanya ibadah yang dilakukan oleh kebanyakan hamba itu masih berpotensi mempunyai motivasi-motivasi yang lain. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat yang Rahim, kasih sayang kepada hambanya, sekalipun hamba-hamba itu banyak kecacatan dan kekurangan, tapi tetap ditutupi oleh Allah, dan amal itu tetap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekalipun masih absurd, masih bercampur
yaitu niatan di dalam ibadah kepada Allah. Atau andaikan manusia ini dibuka oleh Allah kemaksiatannya, ketika orang melaksanakan atau berbuat salah atau maksiat dan kemudian dibuka oleh Allah, diperlihatkan, tentu semua orang akan tahu, dan sulit mencari seorang teladan yang baik itu ya, kalau kemudian dibuka dak oleh Allah. Pemimpin-pemimpinnya ya, tokoh-tokohnya itu sulit nanti akan bisa menjadi panutan daripada masyarakat atau umatnya kalau kemudian dibuka dak kelemahan-kelemahan yang ada pada diri seorang hamba itu, seorang pemimpin itu. Nah ini untungnya Allah masih belas kasih dengan diberikan tutup indahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan kesalahan, kemaksiatan itu tidak dibuka secara langsung di dunia ini, masih ditutupi. Coba bayangkan andaikan itu dibuka dak oleh Allah ya, para pemimpin kita yang kemaksiatan dan kemungkarannya tidak kita lihat, atau andaikan itu terlihat, itu bagaimana? Jelas sulit ya, jelas sulit kita itu atau mereka itu akan menjadi panutan. Jadi karena indah tutupnya Allah, sekalipun salah tetap ditutup-tutupi Allah dengan sifat indahnya itu tadi ya, penampilannya tetap penampilan yang tampak tampil seperti seorang abid ya, karena itu masih ditutupi oleh Allah. Nah makanya sesungguhnya kalau bukan karena tutup indahnya Allah ini, maka tentu tidaklah layak amal ibadah hamba ini diterima di sisinya. Untuk saya katakan di annal amalah, karena sesungguhnya amal ibadah atau perbuatan alladzi yakunu yang ada amal itu ahlan layak lil qabuli, yaitu diterima. Karena sesungguhnya amal yang layak untuk diterima, adapun amal itu allazi, yaitu amal tatawaffaru, yang memenuhi fihi pada allazi syurutul qabuli, yaitu syarat-syarat, yaitu diterima. Nah, karena amal yang layak untuk diterima itu adalah di mana amal-amal itu harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu untuk diterima. Maka itu sangat berat andaikan bukan karena tutup indahnya Allah yang diberikan kepada kita ini loh, sangat berat kemudian untuk diterima itu. Makanya kadang-kadang ya kita lihat aja ketika kita ibadah, di mana motivasi niatnya masih bercampur baur gitu loh, itu pun masih diberikan atau ditutupi oleh Allah dan masih diterima oleh Allah ya, masih diterima, ditutupi oleh Allah karena belas kasihnya. Lah itulah yang dimaksudkan dengan karena tutup indahnya Allah, kemudian kesalahan, kelemahan, kecacatan ibadah itu tidak sampai dibuka dak ya. Andaikan dibuka, Masya Allah, apa yang akan terjadi? Wa adapun syurutul qubul, syarat diterimanya amal itu adalah sirrul ikhlasi, rahasianya keikhlasan, adalah merupakan sirrul ikhlas, keikhlasan yang paling dalam, baru nanti akan diterima yang namanya amalia kita di hadapan Allah, itu akan diterima kalau di situ ada unsur ikhlasnya, motivasinya ikhlas untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghayatul huduri, dan bertujuan yaitu di samping ikhlas, ghayatul huduri ya, yaitu pada puncaknya bisa hadir di kemahariban Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tabari, dan kemudian melepaskan, tidak mengklaim diri ini mempunyai kemampuan, tidak mengklaim diri ini punya kekuatan, tidak mengklaim diri ini mempunyai daya. Harus kita lepaskan
segala sesuatu yang ada pada diri kita itu seluruhnya merupakan milik Allah dan pemberian Allah. Nah itu baru menjadi syarat untuk bisa diterima amal ibadah itu, watabari, dan melepaskan, tidak mengklaim maksudnya. Pada amal minal hauli, ya berupa daya wal kuwati, dan kuat, bahwa kuat dan daya ini seluruhnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Wahdi, dan adapun ini, ya, wahdi, adapun ini amal, atau wahdi, adapun ini surut juga bisa. Itu fi wayatin nuduri, ada di dalam puncak kelangkaan. Ya sekarang itu agak langka untuk bisa atau ibadah yang mempunyai nilai ikhlas, ibadah yang bisa menghadirkan diri kita di hadapan Allah, dan kemudian ibadah yang lepas dari klaim-klaim diri ini agak langka. Dan ini memang berat, artinya bahwa fi wayatin nudur ini juga bisa diartikan adalah puncaknya kelangkaan. Barang langka itu adalah sulit, artinya tidak semua orang bisa memenuhi. Maka itu kadang-kadang ya kemudian kita itu ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terkesan ibadah kita itu ya sangat islami, penampilannya juga berpenampilan seperti orang takwa, ya itu semua akan merupakan tutup indah, masih ditutupi. Padahal kalau dibuka dak itu bahwa di hatinya itu tidak sama sekali motivasi ibadahnya karena Allah, tapi karena saking indahnya tutupnya Allah, masih berpenampilan ganteng, masih berpakaian rapi. Kalau andaikan dibuka dak, dipertontonkan kelemahan dan kecacatannya, maka tidak ada yang layak amal ibadah, amal beda ini untuk kita aturkan kepada Allah. Walaula, maka andaikan tiada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu halimah suci Allah, tafaddola, memberikan karunia ya Allah, alaina, kepada kita, bijamili sitri, dengan indahnya atau bagusnya tutupnya Allah. Fawato, kemudian menutup Allah, masawiyana, yaitu akan kelemahan atau keburukan kita, ditutupi bijalali lutfihi, dengan keagungan belas kasihnya Allah, wabirihi, dan baiknya Allah, maka tiada amalun, amal yaitu ahlan, layak lil qabuli, untuk diterima aslan, pada dasarnya. Bahwa andaikan kalau bukan karena karunia Allah, kalau andaikan Allah tidak memberikan karunia kepada kita, berupa pertama yaitu indahnya tutup tadi, dan kemudian dari indahnya tutup itu kemudian Allah menutupi akan kelemahan dan kekurangan kita. Melalui apa itu? Melalui keagungan daripada sifat belas kasihnya Allah dan sifat baiknya Allah. Kalau tidak ada itu, maka tidak layak amal kita untuk diterima oleh Allah, tidak layak untuk disuguhkan kepada Allah. Walakinnalladzi, nah ini walakinnalladzi, dan akan tetapi alladzi, zat mana yang telah memberikan taufik, ya zat, wujudil amali, dengan adanya atau munculnya amalia ibadah. Begitu juga yamunnu, Allah juga memberikan siapa tadi wujudil qabuli, dengan adanya atau munculnya diterimanya amal, wal iqbali, dan disambut di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ini ya, fadlnya Allah itu, karunia-Nya Allah. Coba bayangkan ya, bahwa kita bisa beramal, di mana amal atau ibadah itu kan bersumber dari daya dan kekuatan, sementara daya dan kekuatan itu merupakan pemberian Allah, modalnya diberi oleh Allah.
kemudian yang membeli juga Allah. Jadi seluruhnya itu adalah dari Allah sumbernya itu, ya. Maka ini ditutupi oleh Allah, gitu maksudnya. Kalau andaikan tidak ada, ya kalau bukan karena indahnya tutupnya Allah, kan itu ditutupi kan. Kalau dibuka kan izin kan, malu kita kan. Kita pinternya ngeklaim bahwa ini adalah hasilku, ini adalah kehebatanku, ini adalah, wah ini kan klaim. Andaikan dibuka oleh Allah malu, kamu itu malu semestinya kalau dibuka oleh Allah. Uang itu yang memberi modal itu Allah. Kemudian kamu bisa berbuat itu juga Allah. Loh, kemudian yang membeli, yang membayar juga Allah. Loh, kamu kemudian ngeklaim itu loh. Nah itu semua andaikan dibukakan malu, tapi karena Allah mempunyai tutup yang indah. Andaikan tidak ada tutup yang indah dari Allah itu, maka tidak layak, karena seluruhnya itu adalah bersumber dari Allah. Maka itu walakinnalladzi, akan tetapi zat mana yang telah memberikan, siapa zat biwujudil amal, pertama ini yang memberikan kekuatan sehingga bisa beramal. Dari situ kemudian yamunnu, kemudian Allah juga memberikan biwujudil qabuli, untuk diterima. Ya, diterima, wal iqbali, kemudian diterima untuk dijadikan kekasih, ada di sisinya Allah itu iqbal itu. Jadi kubul itu amaliannya diterima, amal ibadahnya diterima, yang didasarkan oleh ikhlas tadi itu diterima seluruhnya, sholatnya, baca Qur'annya, sodakonya, zakatnya, ngajinya diterima oleh Allah karena sudah dilembori dengan keikhlasan. Sementara dari situ nanti oleh Allah dijadikan hamba yang dekat kepadanya. Memang prosesnya berbeda, ya. Dan iqbal untuk dijadikan kekasih dekat, kekasih yang sangat dekat dengan Allah, itu kadang-kadang Allah tidak melalui proses yaitu amal yang kemudian diterima dulu, tidak. Tapi kalau orang diterima amaliannya itu ada harapan nanti pasti akhirnya akan menjadi hamba yang dekat dengannya. Qala dawuh siapa ba'dhum, sebagian para ulama sufi, maunaka tiada, hunaka di sana. Apa yang tiada di sana yaitu wujudul qubuli wal iqbali. Tidak akan ada, ya, diterima dan kemudian didekatkan dengan Allah, illa fadluhu, kecuali karena fadlnya Allah. Amalmu diterima itu karena fadlnya Allah. Kamu berada di sisi dan menjadi kekasih Allah yang paling dekat itu juga karena fadlnya Allah. Makanya jangan merasa kamu, ya, mengklaim-klaim itu janganlah. Jangan mengklaim kamu hebat, ini adalah hasil amal ibadahku. Ya jangan diklaim begitu, seluruhnya itu bersumber dari Allah. Maka itu wala na'isu, dan tiada kita bisa hidup illa fi sitri, kecuali kita bisa hidup itu ada di dalam, yaitu tutup indahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab walau kasyafa, andaikan Allah membuka al-ghitawa akan tirai, andaikan dibuka oleh Allah tirai-tirai kelemahanmu, la kasyafa, maka Allah akan membuka an amrin azimin, tentang hal-hal yang paling agung. Bayangkan nanti akan semua orang tahu akan kemaksiatanmu, tapi ditutup-tutupi oleh Allah masih, ya, padahal niatmu itu loh, penampilanmu terkesan ibadah, tetapi ternyata motivasimu berbeda-beda itu. Nah, nanti kan dibuka oleh Allah kan malu kamu. Waqala dawu, siapa Yahya bin Mu'ad, sahabat Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan miskin wa ibnu Adam, miskin wa ibni Adam, kasihan anak turunnya Adam, jismun mu'ibun wa qalbun mu'ibun, di mana jasadnya penuh dengan cacat,
wa qalbun mu'ibun, dan hatinya juga penuh dengan kecacatan. Kasihan itu manusia itu, cacat semuanya itu. Yuridu ayyakhruja, di mana dia ingin, siapa? Ibnu Adam. Ayyakhruja bisa keluar, bisa mengeluarkan, min mu'ibaini, dari dua kecacatan ini. Amalan sebagai amaliyah, bila aibun, dengan tanpa cacat. Sesungguhnya manusia itu ada keinginan besar. Dia ingin keluar dari suasana atau situasi dua hal yang lemah. Pertama, cacat secara jasad dan cacat secara kolbi. Karena dia berharap bisa beramal dengan tanpa menunjukkan kekurangan, tapi tidak bisa. Ya, tidak bisa itu. Dulu saya katakan, walihadal makna, dan karena arti inilah, ya, berdasarkan atas peristiwa ini, atas dasar makna ini, qala dawuh siapa Allah Ta'ala, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ulaika, mereka itulah, itu alladzina, orang-orang, nataqabbalu, yang menerima siapa kami, anhum, pada mereka, ahsana ma amilu, sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Ahqaf ayat 16. Fa'abbaru, kemudian membuat sebuah ibarat Allah, bi'an, dengan lafadz an. Fa'abbaru telah mengibaratkan, telah mengungkapkan aja lah. Di dalam ayat ini Allah mengungkapkan pada kalimat atau pada ayat ini dengan menggunakan lafadz bi'an, lafadz anhum. Nah, ini itu allati, yaitu allati yang menunjukkan, allati tadulu, yaitu yang menunjukkan apaan, menunjukkan makna alat tajawuzi, atas, yaitu menunjukkan makna ampunan. Walam yakul, dan Allah tidak mengatakan dengan kalimat nataqabbalu minhum, tapi menggunakan nataqabbalu anhum. Karena ketika Allah mengatakan nataqabbalu minhum, ini berbeda nanti akan maksudnya. Karena ketika Allah, ya, mengatakan atau mengucapkan atau dawuh dengan nataqabbalu anhum, itu faka'annahu, maka seakan-akan Allah itu qala, yaitu dawuh ulaikal ladzina natajawazu anhum fi amalihim fanataqabbaluha minhum. Ini makna daripada ayat tersebut. Ulaika, mereka itulah, yaitu alladzina, orang-orang, natajawazu, yang telah kami ampuni, anhum, pada mereka, fi amalihim, terhadap amalia-amalia perbuatannya, alladzina wa taqabbalu, dan kemudian kami terima, ya, akan amalia minhum, diantara mereka. Jadi di situ maknanya bahwa anhum itu artinya bahwa kami terima, katanya Allah, kami terima amalnya mereka itu karena kami telah memberikan maaf kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alam, jauh mengerti. Waruya, dan telah diceritakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi itu qala, dawuh siapa Nabi, al bala'u wal hawahu wasyahwatu ma'junatun bidini adab. Al bala'u, adapun bala, ujian, ya, wal hawa, dan hawa nafsu, wasyahwatu, dan syahwat, keinginan, itu majunatun, dicampur,
ya dicampur ditini Adam dengan lumpurnya Nabi Adam, arti lumpur yang dibuat bahan bakunya dari Nabi Adam. Artinya bahwa yang namanya bala, hawa, syahwat itu ternyata dulu dicampur dengan lumpur sudah perciptaan Nabi Adam itu. Bila ditanya atau dikatakan bahwa makna qauli ta'ala tentang makna dawuhnya Allah Ta'ala inna khalaqnal insan min nutfati amsyajin nabtalihi ini, gimana sih makna? Wakilah dikatakan bahwa makna itulah makna dari dawuhnya Ta'ala inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan al insana manusia min nutfatin dari, yaitu apa, dari air saripati mani, air dari mani atau dari sperma amsajin yang bercampur nabtalihi yang kemudian kami mengujinya kepada manusia. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan nutfah ini bercampur. Bercampur dengan apa? Itu tadi bercampur dengan bala, hawa, syahwat tadi. Nabtali yang kemudian dari situlah kami akan mengujinya. Ai akhlatin maksudnya bercampur-campur, fakta atau maka kemudian menjadi bercampur bi dengan apa, Banu Adam, ibnu Adam. Apa al-bala'u, yaitu bala atau ujian atau bencana, wal hawa dan hawa, wasyahwatu dan syahwat. Jadi dicampur dengan itu, faruqiba maka kemudian disusun siapa ibnu Adam, yaitu makhluk turunannya Nabi Adam ini, manusia ini, kemudian disusun minha, terdiri daripada bala, hawa dan syahwat. Walazimathu maka kemudian menempel, melekat, menjadi sifat yang melekat pada ibnu Adam, turunannya anak Adam, arti manusia. Apa asalasatu, yaitu tiga hal tadi, bala, hawa, syahwat. Madamat, selama ya, selama masih apa bunyatuhu, bangunannya ibnu Adam qaimatan, masih tegak, berdiri tegak. Selama manusia itu masih kuat, masih tegak, dari situ wabasyariyatuhu, dan kemanusiaannya ibnu Adam itu maujudatun, yaitu dimaujudkan dari situ. Faidha inadamat, maka ketika sudah yaitu hancur, roboh ya, apa al-basyariyatu, yaitu kemanusiaannya hisan secara wadat au maknan atau secara maknawi, lam yabqa maka tidak lagi menjadi ketetapan, menjadi tetap apa hukmun nutfati, yaitu hukum daripada sperma al-amsyajiyati yang bersifat bercampur tadi. Wasara maka jadilah apa al-hukmu, yaitu hukumnya menjadi hukum aturannya liruhi nuroniyah, bagi ruh yang bersifat yaitu nilai-nilai cahaya. Wallahu adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh mengetahui apa yang dimaksud. Fa'idha taqarrara maka apabila sudah menjadi ketetapan apa anna amalana, sesungguhnya bahwasanya sesungguhnya amal perbuatan kita seluruhnya itu madkhulun, cacat, bahwa amal kita itu enggak ada yang murni secara 100%, enggak ada, seluruhnya adalah penuh dengan cacat. Maka itu walaisa, dan tiada apa amal itu ahlan layak lil qabuli, diterima. Namanya cacat kan tidak layak sesungguhnya untuk diterima. Maka itu laula jamilu sitri, andai kan tidak ada itu indahnya tutupnya Allah al-ma'mula, yang selalu diharapkan, yang diangan-angankan, alim tak pasti kamu akan mengetahui bahwa anna iftiqorona, akan sesungguhnya kebutuhan kita ila ilmihi, terhadap pengetahuannya Allah, ilmunya Allah, wa'afi dan maafnya Allah, fi hali ta'ati, pada
pada saat melakukan ketaatan itu agama jauh lebih besar min iftiqorina dibandingkan kebutuhan kami ilahi kepada Allah fi halil maksiati pada saat melakukan kemaksiatan atau berada di dalam kondisi maksiat. Karena sebagaimana Abana telah menjelaskan siapa musonef walika akan ma itu bikaulihi sesuai dengan dawuhnya musonef. Nanti kita akan pindah kepada pembahasan kata mutiara 143. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi manfaat. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.